Yang bayarkan uang kamu di pesantren, biaya hidup siapa? Mulai kita menunggu jawabannya. Lalu dia mengatakan, bapak yang kirimkan. Makanya tahu diri. Hari raya datanglah paling kurang adalah WA, ucapkan terima kasih, segala macam. Kita marah karena penghargaan yang kurang, kita mulai mengungkit semua amal kita. Hari ini orang kaya pun masih takut. Jangankan takut mati, orang kaya hari ini yang sudah penuh ATM-nya dengan miliaran rupiah, tidak usah bilang takut mati, mereka takut dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat yang Allah muliakan insyaallah, kita sedang membahas tentang pembatal amal, artinya perkara-perkara yang bisa menyebabkan terhapusnya amalan yang telah kita lakukan. Dan kita sudah bahas dua di antaranya, yaitu yang pertama kesyirikan atau menjadi orang musyrik. Menjadi orang musyrik dalam bentuk apapun, murtadkan, kafirkan, maka seluruh amalannya tidak dihitung oleh Allah di saat dia mati di dalam kekafirannya, kecuali dia sempat bertobat dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang kedua yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ar-riya, orang-orang yang melakukan amalan demi mengharapkan keridhaan manusia selain daripada Allah, maka Allah hapuskan semua amal baiknya. Nanti di akhirat Allah akan suruh dia menghadap kepada orang yang dia berharap pujian. Allah suruh menghadap kepada orang yang dia nampakkan amalnya. Lalu Allah katakan, mintalah surga kepadanya, jangan minta surga kepada aku. Itu pembatal amal yang kedua. Baik, kita sambung berikutnya, pembatal amal yang ketiga, yaitu mengungkit kebaikan. Mengungkit kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa kali tentang orang-orang yang suka mengungkit kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 164, "Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah engkau membatalkan sedekahmu dengan cara manni, yaitu dengan cara mengungkit kembali, wal adha, juga disertai dengan adha. Kalimat manni atau manna ya munnu, ini bermakna setelah berbuat lalu dia mengungkit kembali apa yang dia lakukan.
dan harapannya agar orang tahu bahwa dia pernah melakukannya. Dalam semua kebaikan tidak mesti hanya sedekah, namun Allah mengistilahkan dengan sedekah karena biasanya orang paling banyak mengungkit dalam sedekah. Allah mengatakan jangan batalkan amalmu dengan sifat mengungkit ini. Ini membuktikan bahawa Allah akan hapus amalannya. Mengungkit-ungkit amal bisa dilakukan oleh seseorang yang kurang imannya. Jadi dia tidak percaya bahawa Allah telah menyimpan amalnya. Dia tidak percaya bahawa Allah telah mencelengkan semua kebaikannya dan dia akan lihat nanti di akhirat. Karena ada rasa yang kurang puas dengan simpanan yang Allah buat, lalu dia ingin orang pun mengetahui kebaikannya. Kita biasanya paling sering mengungkit-ungkit amal kita ketika kita dalam keadaan marah. Makanya marah itu bisa menyebabkan amal yang tidak kita rencanakan pun kita melakukannya. Dengan marah tidak ada rencana sebelumnya menceraikan istri, karena marah kita ceraikan istri. Tidak ada rencana membunuh orang, karena marah kita bunuh orang. Jadi marah itu kata Nabi jangan sampai jatuh kepada marah. Ketika seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Apa jawaban Nabi? La taghdab, jangan marah. Yang lain, "Ya Rasulullah," kata orang ini, kata Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." 3 kali disebut, lalu Rasulullah mengatakan, "Walakal jannah," kalau engkau tidak marah, engkau masuk surga. Artinya bukan tidak ada marah, tapi menahan amarah. Nah, salah satu daripada efek negatif marah, ketika kita marah, kita sering mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita lakukan. Dulu kita pernah wakaf ke masjid, begitu marah dengan panitia masjid, lalu kita mulai mengatakan, "Urojihna, kadu so yang bangun masjidnya. Dulu kamu ingat siapa yang bangun masjid ini? Nyompat, hai urujih, ya urujih." Kan sering. Dulu wakaf ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ada rencana untuk mungkin. Begitu tidak cocok dengan panitia, langsung keluar kalimat nyohai urujih, berkata pera ke apa, supaya kalian tahu yang bangun masjid ni nyompaknya urujih. Ketika marah kita lupa, itu dilarang oleh Allah SWT. Kita pelihara anak yatim bertahun-tahun lamanya, hanya gara-gara dia tidak mengunjungi kita di waktu hari raya. Lalu kita mengatakan kepada anak yatim itu, "Kamu harus tahu diri ya, yang selama ini pelihara kamu siapa? Yang kirim uang jajan kamu siapa? Yang bayarkan uang kamu di pesantren biaya hidup siapa?" Mulai kita menunggu jawabannya. Lalu dia mengatakan, "Bapak yang kirimkan." Makanya tahu diri. Hari raya datanglah paling kurang adalah WA, ucapkan terima kasih, segala macam. Kita marah karena penghargaan yang kurang, kita mulai mengungkit semua amal kita. Bahkan dalam hidup rumah tangga pun, salah satu yang dilarang adalah mengungkit kebaikan. Seorang suami ketika marah kepada istrinya, jangan ungkit kebaikan kita kepadanya, karena itu memang kewajiban yang Allah letakkan di atas pundak kita. Jangan katakan ke isteri, "Yang biam penkah lewat nyolong." Jangan itu katakan, karena itu memang kewajiban kita. Kalau tidak bersedia jadi suami, jangan menikah. Tidak bersedia mencari nafkah, jangan cari isteri. Yang lebih parah kalau isteri yang mengungkit kebaikan, karena ini efeknya akan lebih besar. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak jatuh ke dalam mengungkit amal yang menghabiskan seluruh pahala kita, maka biasakanlah mempunyai prinsip, kalau sudah berbuat baik, lupakanlah. Kalau sudah berbuat baik, lupakanlah.
walaupun kita disakiti oleh orang yang kita buat kebaikan itu. Lupakan. Karena kalau kita melupakan amal itu, maka Allah lah yang mengingatnya. Tapi kalau kita terus mengingat-ingat amal itu, maka Allah lah yang melupakannya. Ketika Allah sudah melupakan amal, dari siapa lagi kita berharap balasannya? Kalau seandainya kita ungkit kebaikan kita di atas dunia ini kepada semua orang, di atas kebaikan kita di kota Lok Semawi, kitalah yang menggali parit, kitalah yang begini, kitalah yang membuat ini. Seandainya semua orang tahu, apa yang kita dapatkan? Tidak pernah ada surga yang mereka berikan. Bahkan jangankan surga, untuk duduk di kedai kopi pun masih kita yang traktir. Setelah kita katakan ke orang nyolong, semuanya nyolong yang bergerak, yang mandum-mandum nyolong yang bergerak. Setelah itu apa yang kita dapatkan? Ditraktirkah kita setiap hari? Tidak. Berapa kali pujian yang kita dapatkan? Paling sekali di hadapan kita. Di belakang kita mungkin akan di belakang kita dia akan mencemooh kita. Mereka akan mengatakan, urungnya, urung bangun pada semamai. Mereka ketawa ramai-ramai, mengejek kita di belakang. Yang kita berharap dipuji, ternyata tidak dipuji. Itu kalau berhadapan dengan manusia. Tidak ada harga kita di hadapan manusia. Bahkan 1000 tahun kita berbuat baik, kadang-kadang dibalas dengan keburukan. Tapi berbuat dengan Allah, sekali berbuat, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan hilangkan semua pahala orang-orang yang pernah berbuat baik. Jawablah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang bisa menghargai kebaikan kita selama-lama hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah. Bahkan kita berbuat baik kepada anak kita pun ketika kita meninggal tidak lama terkenang. Bahkan dia sudah lupa mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya. Apalagi dia sudah punya papa yang baru. Kita hidup puluhan tahun menghidupinya, kita berbuat baik kepadanya. Ketika kita meninggal, berapa lama nama kita terkenang di mulut teman-teman kita? Paling hanya seminggu, hanya sampai urun ujung katanya. Setelah itu mereka duduk kembali di kantor mereka, jabatan kita telah diisi oleh orang lain. Kemudian foto kita diganti dengan foto orang lain. Kemudian nama kita dihilangkan dari buku, cuma ada di buku pensiunan satu tertinggal. Kemudian waktu duduk di kedai kopi tidak ada lagi nama kita disebut. Hanya seminggu pertama disebut-sebut. Setelah itu terlupakan. Isteri kita pun dimiliki oleh orang lain. Anak kita pun sudah punya papa yang baru, bahkan lebih baik daripada papa yang lama. Pulau, apalagi yang kita harapkan? Kalau sempat kita ungkit amal itu selama kita hidup, di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat pun telah hilang. Hilang segala-gala. Yang sedekah kita hilang, semua yang kita berikan hilang. Pekan gaduh pujo-pujoro, gaduh pugahro bahwa inilah saya, inilah kebaikan saya. Makanya Allah mengatakan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya kembali. Walaupun dalam keadaan marah, usahakan jangan ungkit kebaikan. Lalu Allah sambung dengan kalimat wal adza. Biasanya mengungkit kebaikan itu beriringan dengan azza. Azza itu menyakiti perasaan orang yang kita berbuat baik dengannya. Seperti cerita misal tadi, kita sudah buat baik ke anak yatim, orang miskin kita kasih sedekah, lalu kita ikuti dengan mengungkit. Ketika mengungkit itu, perasaan anak yatim itu tersakiti, orang miskin yang kita tolong itu tersakiti. Semua akan begitu. Makanya menyakiti orang yang mendapatkan sedekah kita, mendapatkan kebaikan kita, itu salah satu juga amal yang menyebabkan hilangnya amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 162 Allah sebutkan, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, lalu mereka tidak mengikuti dengan manna wala adza,
Jadi enggak pernah ada mengungkit dan juga tidak pernah menyakiti. Dia berprinsip, ini milik Allah, kuberikan untuk Allah, dari Allah untuk Allah. Tidak ada rencana untuk mengungkit-ungkitnya. Apa kata Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim, semua pahala mereka telah disimpan di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, tidak ada rasa takut. Wala hum yahzanun, juga tidak ada rasa sedih. Allah berikan 3 kabar gembira. Orang yang pernah berbuat baik, tidak pernah mengungkit kebaikannya, dia lupakan sampai dia pun betul-betul lupa. Dia tidak tahu pernah berbuat baik. Kan sering kadang-kadang kita betul-betul lupa, Pak. Ada orang yang pernah kita tolong lalu datang ke kita, dia mengatakan, nak ingat Ron Kelum, ada teringat bapak ke saya dulu waktu Covid, bapak lah yang menolong saya. Waktu tsunami, bapak lah yang tolong. Kita tidak teringat, sama sekali tidak teringat. Itu baik, begitulah seharusnya. Ini perkara ini, kata Allah, dia akan dapatkan 3 perkara. Yang pertama, semua pahalanya disimpan baik-baik oleh Allah di akhirat. Kenapa harus disimpan di akhirat? Karena dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Kalau dihabiskan modal itu oleh Allah untuk membuat kita senang, toh akhirnya kita mati juga. Seandainya semua pahala Allah kucurkan untuk menyenangkan kita di dunia, akhirnya pahala belum habis, kita sudah mati. Karena dunia bukan tempat bersenang-senang. Kita ini sedang musafir menuju ke surga. Ini hanya tempat transit, maka Allah tidak memberikan pahala untuk menyenangkan kita di dunia. Allah simpan di akhirat, yaitu negeri yang penuh dengan kebahagiaan, negeri yang tidak ada lagi rasa takut terhadap mati. Khalidina fiha abada, selama-lama tinggal di surga. Bayangkan, hari ini orang kaya pun masih takut. Jangankan takut mati, orang kaya hari ini yang sudah penuh ATM-nya dengan miliaran rupiah, tidak usah bilang takut mati. Mereka takut dengan kolesterol, mereka takut dengan terjadinya diabetes, mereka takut kalau stroke. Uang banyak, kambing lewat, tidak bisa dinikmatinya. Dia sanggup beli kambing sampai 10, tapi tidak bisa dimakannya. Ini dunia, inilah kerendahan dunia. Maka Allah simpan di akhirat, berbahagialah di akhirat selama-lama. Tidak perlu lagi kerja, tidak perlu lagi surat-surat, tidak perlu lagi ijazah, tidak perlu, kata Allah. Hiduplah berbahagia. Bahkan kesibukannya luar biasa, sibuk dalam bahagia. Tidak ada selingan dengan penderitaan. Kita hari ini sibuk dengan penderitaan. Bahagia ada, tapi diselingi dengan penderitaan. Lalu Allah katakan yang kedua pahalanya, la khaufun alaihim, mereka hidup tanpa rasa takut. Dan ketika mati pun tidak ada rasa takut. Orang yang disimpan oleh Allah pahala sedekahnya, ahli sedekah, ahli berbuat baik, beramal saleh, ketika mati tidak ada rasa takut sedikit pun. Jumpa dengan malaikat maut diiringi dengan senyuman, bahkan rindu kapan datang malaikat maut. Orang baik itu tidak takut dengan maut. Orang baik merindukan mati karena dia ingin istirahat dengan kebaikannya. Dia ingin istirahat dan dibalas oleh Allah seluruh salat tahajudnya. Orang baik itu ingin dibalas dengan apa yang dia sabarkan selama ini di atas dunia. Maka orang yang beramal saleh, la khaufun, termasuklah salah satunya yang berharap-harap pahala dari Allah, tidak ada rasa takutnya ketika mati. Lalu Allah sambung pemberian yang ketiga, wala hum yahzanun, juga mereka tidak akan bersedih. Maksud bersedih, biasanya kita meninggalkan dunia ini, kita mulai terfikir bagaimana keadaan istri kita, bagaimana keadaan anak kita yang yatim, bagaimana keadaan harta kita, bagaimana nanti kalau mereka begini dan begitu. Bagi mereka yang selalu beramal lalu menyembunyikan amalnya, tidak ada rasa sedih, kata Allah. Malaikat akan berkata kepadanya, menuju Allah, pergilah menuju Allah dengan keadaan bahagia. Anakmu, istrimu, semua hartamu kami yang jaga. Itu salah satu tafsir menyebutkan itu. Malaikat menyebutkan, bah kamu jaga, anakmu tetap akan jadi orang saleh,
biar kami yang melanjutkannya. Begitulah keadaan orang-orang yang tidak mengikuti sedekahnya dengan mengungkit-ungkit. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis disebutkan oleh Allah Subhanahu, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hukuman bagi mereka yang suka mengungkit-ungkit amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun la yaqbalu Allah minhum sarfan wala adlan. Ada 3 orang yang amalannya tidak diterima sarfan wala adlan, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Ada 3 kelompok orang yang amalan wajibnya tidak diterima, apalagi amalan sunnahnya. Siapakah mereka? Yang pertama, aqun, yaitu orang yang durhaka pada orang tuanya. Dia durhaka, dia sakiti orang tuanya, lalu kemudian dia salat berjamaah, maka jamaahnya sah tapi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat tahajudnya, apalagi duhanya, tidak akan diterima Allah. Yang kedua, wa mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit amal. Ini termasuklah mengungkit amal, tidak mesti dengan lisan. Kadang-kadang kita pakai tulisan, update status, mengupdate status bab Facebook, yang termasuk mannan. Pulang solat jamaah, update status, alhamdulillah telah kutunaikan subuh hari ini karenamu ya Allah. Tulis dia bab status, angkatlah di Facebook, tunggu orang komen di bawah, Masya Allah, luar biasa bapak ni, kok bisa solat subuh tidak pernah berhenti, waktu duhur pun masih solat subuh. Nah, mudah-mudah lagi nyoba, urun komen macam-macam ibu gadumian. Kita berharap-harap puji orang, lalu kita ungkit sendiri amal kita, kebaikan kita, semua dihabiskan Allah Subhanahu wa taala. Yang pahala dari 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya, Allah habiskan, Allah hapuskan semuanya. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mannan termasuk yang tidak diterima amal. Kemudian orang yang ketiga adalah mukazzibun bil qadar, yaitu orang yang mendustai takdir. Ini akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini hukuman bagi mereka yang suka mengungkit-ungkit amal. Dan kemudian nanti di akhirat apa yang terjadi pada mereka? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mannan, yaitu pengungkit-ungkit amal, Allah akan membuat dia menderita dimulai dari padang mahsyar. Allah tidak akan lihat dengan pandangan kasih sayang. Makanya hadis Nabi yang terakhir yang akan kita bacakan, yaitu salasatun la yukallimuhum Allah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara mereka di hari kiamat. Maksud tidak ajak bicara, Allah tidak akan memberikan kabar gembira kepada mereka. Allah biarkan mereka dalam derita mereka. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, Allah tidak mau lihat mereka, Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ada 3 orang ini, Allah tidak ajak bicara, Allah tidak lihat, Allah biarkan mereka dalam azab yang pedih. Lalu para sahabat bertanya ke Rasulullah. Qala Abu Zar, sahabat yang bernama Abu Zar bertanya, khabu wa khasiru, sungguh celaka dan rugi mereka ya Rasulullah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Yang 3 orang itu, apa jawaban Nabi? Qala, yang pertama adalah al-musbil. Musbil, yaitu orang yang melakukan isbal. Isbal itu menurunkan kain di bawah mata kaki. Musbil. Namun selalu di mana-mana kita sebutkan musbil yang dimaksud dalam hadis, dalam banyak pandangan berdasarkan hadis yang lain, itu adalah musbil yang diiringi dengan kesombongan. Karena ada hadis yang lain riwayat Bukhari, man jarra saubahu khuyyala, barang siapa yang menyeret-nyeret kainnya di bawah mata kaki dalam keadaan khuyyala, dalam keadaan menyombongkan diri. Dan ini diambil dari kebiasaan orang Arab terdahulu jahiliyah, itu mereka pakai jubah besar-besar untuk menunjukkan identitasnya. Jadi kalau seandainya dia punya jabatan orang kaya, yang jubah merek di moyub kaki, jadi terseret-seret, jadi orang lihat, ini orang kaya, ini orang kaya.
nampak kesombongannya, maka Nabi mengatakan yang dibarengi dengan kesombongan. Tapi kalau kita tidak sombong, artinya kita pakai celana tertutup mata kaki, pergi ke kantor tertutup mata kaki, kita cari aqua bekas pun pakai celana tertutup mata kaki. Apakah itu isbal? Tidak disebut isbal yang begitu. Jadi diiringi dengan kesombongan. Kemudian yang kedua, al-mannan, yang suka mengungkit-ungkit amalnya. Allah tidak akan lihat mereka, Allah biarkan mereka, Allah azab mereka. Lalu kemudian al-munfiq sal'atahu bil halfil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini orang ketiga ini berdagang tapi mengatakan yang tidak benar, lalu memakai nama Allah. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ini barang ini barang jaminan, ini KW1 ini ya, saya ngambil di Medan 500.000, saya jual ke bapak cuma 505.000, saya cuma ambil 5.000 saja. Masa bapak bilang mahal? Demi Allah, itu modal saya. Padahal tidak begitu. Padahal dia ambil di Medan sekitar 200.000, dia jual 505.000, lalu dia mengaku modalnya 500.000. Hartanya haram di hari itu kalau laris. Kemudian dia dijamin akan mendapatkan azab dengan melariskan dagangan memakai nama Allah, lalu berbohong di atas nama Allah, padahal barang itu bukan barang bagus. Nah, inilah 3 orang yang Nabi sebutkan akan menderita di akhirat nanti, dan salah satunya adalah mereka yang suka mengungkit-ungkit amalannya sebelum kematiannya. Maka oleh karena itu, jagalah diri, jagalah lisan, jagalah tulisan. Jangan sampai amal kita diketahui orang. Simpanlah baik-baik, cukuplah kita dan Allah yang menjadi rahasia antara kita dan Allah. Maka Allah akan buat kita bahagia di akhirat, di saat orang lain tidak tahu bahwa kita pernah berbuat baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.